Kang Dodi cara ngatur keuangan bisnis gimana ya? Dan tools yang Kang Dodi sarankan apa ya? Oke, Kang Ilham tadi barusan mau ngomongin keuangan toh? Ya, Nah, boleh. oke, Nanti silahkan. bahas keuangan nih. Ya, keuangan dulu deh, Oke, keuangan saya dulu. Gimana cara ngatur? oke. Jadi saya lebih fokusnya ini kan ke profit maker gitu ya, atau cash management. Dimana kalau saya ngebagi keuangan atau harta perusahaan itu banyak banget. Tapi kita mungkin bahas satu persatu aja dulu. Nah, pertama untuk cash in dalam cash uang masuk gitu ya. Dalam kondisi sekarang kayaknya emang kita berlomba-lomba untuk mendenyutkan lagi jantung bisnis, yaitu dengan adanya cash yang masuk, berapapun cash yang masuknya. Nah, kalau saran saya, kalau teman-teman udah punya pencatatan minimal yang sederhana aja, itu sering-sering dari sekarang, mumpung lagi kondisi gini, sering-sering baca data keuangan. Supaya data keuangan ini untuk mengetahui mana saja yang bisa kita pangkas, artinya bisa diefisiensi, kemudian juga berurusan dengan misalnya tuh hutang piutang dan sebagainya, di mana piutang bisa kita tagih, kemudian hutang bisa kita tempo gitu. Nah, Hmm. karena pemimpin bisnis kan nggak cuma ngurusin selling gitu, tapi juga dalam hal ini jelas penting tempo dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga perlu mengontrol profit, di mana kalau kita nggak menghasilkan profit, prinsipnya adalah ketika kita nggak menghasilkan profit, berarti perusahaan nggak jalan, walaupun kita punya dana talang. Gitu Hmm. aja. Jadi dipepetkan dirinya, dipush supaya menghasilkan profit dari setiap aktivitas jualan kita. Kemudian, jangan ambil margin tinggi, tapi jangan terlalu banyak ngambil margin dalam kondisi ini, karena sekali lagi market dalam kondisi yang apa ya, needs gitu. Sekarang tuh nggak tahu kenapa behavior market itu ke needs, ininya Hmm. orientasinya gitu. Ke produk wants itu sedikit sekali peminatnya, karena emang ya mungkin Ya. mereka juga lagi save dana untuk keberlangsungan hidup mereka juga gitu ke depannya kayak Hmm. gimana. Intinya semua harus menyadari ini gitu. Intinya seluruh instrumen yang ada di perusahaan kita harus menyadari, baik itu supplier, vendor, perusahaannya sendiri, bahkan marketer atau reseller atau mitra gitu. Jadi semuanya harus paham dulu kondisinya, supaya setiap kita ngeluarin kebijakan-kebijakan itu bisa disupport. Ya. Bisa disupport dan emang sangat sesuai gitu dengan kondisi yang ada sekarang. Kayak gitu, Mas. Itu dari segi cash in-nya. Kemudian karena di sini saya juga tadi ada beberapa strategi yang diterapkan, ada vertical sales, kemudian juga horizontal sales. Kalau Ya. teman-teman emang nggak terbiasa dengan horizontal sales, karena horizontal sales ini lebih susah dibandingkan vertical sales, mendingan Yes. fokus di vertical sales gitu. Hmm. Soalnya Hmm. kita juga misalnya tuh kalau di produk fashion kan pasti udah nyiapin, kalau teman-teman udah baca data keuangan setahun, pasti udah nyiapin produk untuk lebaran. Nah, berarti Yes. Betul. harus Betul. siap-siap nih di vertical sales-nya gitu. Gimana agar kita bisa keluar tuh produk itu di masa-masa sekarang. Kalaupun nggak keluar, berarti kalau masih ada inventory yang bisa dijual, ya jual inventory Hmm. itu berarti Hmm. produk yang masih ada ya, bukan aset. Ya. Inventory produknya gitu. Nah, kemudian usahain ngeluarin uang itu hanya untuk operasional expense gitu. Cukup hanya operasional aja. Jangan membeli lagi peralatan, jangan beli lagi kain, jangan beli lagi mobil misalnya tuh. Jangan beli lagi motor. Takutnya kan ada yang tertarik gitu. Wah, sekarang pasti harga lagi murah nih, diskon di mana-mana. Tergoda beli mobil gitu. Atau tergoda beli motor gitu ya. Kayaknya harus ditahan dulu. Mendingan kita persiapkan masa hidup perusahaan kita sampai akhir tahun. Karena terus Ya. terang dengan Ya. kondisi pandemi sekarang, pandemi itu kan berarti penyebaran virus yang tidak Hmm. hanya ditangani oleh satu negara gitu, tapi Ya. bahkan beberapa negara, bahkan dunia. Artinya ini udah bukan masalah yang ecek-ecek gitu. Ini udah Ya. masalah yang serius banget, dan kita harus bersiap di mana perusahaan kita harus survive sampai akhir tahun. Ya. Sampai Dan akhir nggak tahu tahun kapan selesainya juga. ya minimalnya akhir tahun, maksimalnya
nggak tahu sampai kapan gitu ya. Saya cuma Iya, perhitungannya iya. sampai akhir tahun gitu.